Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang berani keluar dari zona nyaman. Ya. Jadi kalau teman-teman weton Senin ini berani keluar dari zona nyaman, artinya Anda ini sudah siap survive, ya. Sudah siap bertarung. Ya. Tapi kalau Anda tidak berani keluar dari zona nyaman, tidak siap survive, tidak siap bertarung, ya itu yang terjadi. Artinya apa? Anda hanya menunggu kegagalan. Anda hanya menunggu kegagalan. Karena bagaimanapun juga, ya, kita ini hidup, ya, teman-teman sendiri harus terus meningkatkan, mengupgrade, meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kita tidak mengupgrade kualitas diri kita, ya, kita akan kalah. Gitu. Kita akan digilas oleh keadaan. Ya. Kita akan digilas oleh zaman. Mau Anda seperti itu? Anda mau loh. Gitu. Anda pinginnya kan sukses. Gitu. Anda pinginnya kan jaya. Anda pinginnya kan berhasil. Gitu. Ya loh. Makanya kita ini harus selalu siap siaga, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ya. Anda harus punya semangat, Anda harus punya motivasi. Ya. Keluar dari zona nyaman, ya. Keluar dari zona nyaman. Artinya Anda mau mengambil resiko, ya, untuk tidak berada dalam satu bidang, ya, tidak berada dalam satu bidang. Nah, Anda terus belajar, terus mengembangkan diri. Jadi caranya seperti itu. Karena apa? Setiap aktivitas, ya, setiap kita berada di sebuah titik itu pasti ada masanya. Gitu. Coba bayangkan. Kalau masanya itu habis, ya, kalau masanya itu habis, Anda tidak siap siaga, ya, apa yang terjadi? Ya, Anda akan gagal total, gitu, ya. Itu yang terjadi. Ya, sudah hancur, terpuruk karena tidak ada persiapan. Tapi ketika kita punya zona yang tidak nyaman, artinya zona belajar kita ini yang tidak nyaman. Ini tidak hanya saya sampaikan, ya teman-teman, ya, tapi sudah saya terapkan, ya, di kehidupan saya. Dulu waktu cerita, ya, dulu waktu saya bekerja di perusahaan, ya, saya sambil kuliah, gitu. Ya, sambil kuliah S2. Ya. Nah, setelah itu, ya, S2 dapat, ya, dapat ijazah S2. Ya, saya pindah pekerjaan, pindah lagi pekerjaan. Di Surabaya, untuk mendekati apa? Untuk mendekati titik sekolah. Saya ambil profesi advokat. Ya. Jadi seperti itu. Walaupun katakanlah di perusahaan yang saya tinggalkan itu stabil, ya, tapi saya punya impian. Saya harus keluar dari zona nyaman untuk mencari zona yang lebih nyaman lagi. Artinya kita ini harus terus meningkatkan kualitas diri kita, menambah wawasan kita, belajar. Saya sekolah profesi di UNER, Universitas Airlangga. Artinya saya keluar dari zona nyaman, ya. Jadi saya ini bekerja, ya, dari pagi, ya, dari jam 8 pagi, jam 7, ya. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore di Surabaya. Jam 5 sore, ya, kuliah, ya, di UNER, ya, untuk ambil profesi, ya, kurang lebih selama 10 hari, ya, nggak salah, ya. Tapi ya gitu, hampir setiap hari, ya. Setiap hari, ya. Jadi setiap jam 5 sore itu sampai jam 12 malam, ya. Jadi jam 5 sore sampai jam 12 malam. Jam 12 malam saya pulang ke Pasuruan naik motor, ya, perjalanan kurang lebih 1 jam.
karena malam ya, jam 1 wis kano motor liwat ya, motor gede-gede tok wis. Sepeda wis turu kabeh. Pagi harinya ke Surabaya lagi. Itu 10 hari. Wah, wis. Jadi diperas keluar dari zona nyaman. Ya alhamdulillah ya. 2016 ya, 2016 itu 2015 ya akhir ya itu lulus ya. 2016 ikut ujian juga lulus ya. 2016 pertengahan itu sudah pelantikan ya, di Pengadilan Tinggi Surabaya. Jadi itu teman-teman, kita harus berani keluar dari zona nyaman. 2017 ya. 2017 kena sihir. Kena telu, kena santet, sakit, tes. Tetap kita harus berpikir, kita harus bergerak gitu. Ya. Lapor 2017 wiritan ya. Wiritan, zikir, poso, wirid. Ya sambil menangani kasus ya. Karena apa? Fisik sudah drop. Ya, itu yang saya lakukan. Ya ada kasus-kasus kecil itu saya tangani. Artinya dari saya sebagai pekerja sudah menjadi mandiri, punya pekerjaan sendiri. Walaupun tidak selalu ada, kasus itu tidak selalu ada. Ya, saya memberikan konsultasi hukum. Ya lumayan lah buat beli rokok ya, buat beli jajan itu sudah lumayan. Di samping itu sakit. Ya. 2017, 2021 ya, saya dapat kasus ya lumayan besar ya. Sengketa pilkades melawan Bupati Malang, 2 kasus. Nah, saya bisa membangun rumah saya, porselen dan sebagainya. 2001 saya buat channel YouTube. Ini kan juga keluar dari zona nyaman ya. Ya sebelum channel ini saya buat website ya. Buat website, sebelum ada YouTube itu saya buat website, belajar buat website. Artinya saya keluar dari zona nyaman, belajar IT ya. Nah, itu 2021 akhirnya buat channel YouTube ya. 2021, 2022, 2023, 2024, nah sekarang 2025, hampir 5 tahun ya saya di YouTube. Ya, sudah saya banyak dapatkan uang ya dari YouTube. Ya. Nah, sekarang ini YouTube ini sudah mulai turun. Ya. Saya main di TikTok, jadi afiliator. Ya. Kita ini harus bisa seperti itu teman-teman. Ya. Mengikuti perkembangan zaman. Mau diarahkan kemana? Ojo kakean sambat. Kalau Anda kakean sambat ya, atau Anda gengsi, ya. Jangan seperti itu. Karena apa? Semua itu ada masanya teman-teman ya. Saya di TikTok nih teman-teman. Jualan ini. Tahu enggak ini kacang ya. Ini sampel ya dikasih ya. Bukan saya buat sendiri ya. Kacang goreng ini enggak ya. Ya. Saya diajak kolaborasi. Itu banyak sekali ya. Yang saya tolak ini ya. Kolaborasi ya. Dari berbagai perusahaan ini banyak menawarkan untuk saya untuk kerjasama. Madu itu banyak itu ya, madu apalagi handuk, sepatu, sandal ya, hampir setiap hari itu paket datang di TikTok itu. Kita keluar dari zona nyaman gitu loh ya. Yo awal-awalnya berat teman-teman ya. Makanya akhir-akhir ini yang terbengkalai ya, mungkin 1 bulan 2 bulan ya, mulai November mulai Desember ya, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, itu YouTube saya itu mulai apa ya? Mulai saya kurangi gitu loh ya. Uploadnya saya kurangi. Biasanya saya satu video itu upload dua video. Satu channel itu 2 video. Sekarang sudah tidak mampu. Ya, saya lebih banyak di TikTok. Ya. Karena apa? Lebih menghasilkan. Nah, itulah yang namanya keluar dari zona nyaman menuju zona yang lebih nyaman. Dan itu pun juga ada masanya. TikTok pun juga ada masanya. YouTube pun juga ada masanya. Ya.
Makanya teman-teman siapkan diri Anda, terus belajar. Saya nggak tahu TikTok ini sistemnya bagaimana. Saya masih belum live ya di TikTok ini, belum live jualan ya. Cuma live itu kadang merukiah ya, merukiah teman-teman itu ya, yang sudah follower itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita ini harus terus belajar ya, terus belajar tanpa mengenal lelah gitu loh ya. Berani ya, Anda berani belajar seperti ini ya, harus berani ya. Kalau saya perbandingkan ya, di YouTube ini saya monetisasi ya, buat channel itu 1 tahun ya baru monetisasi. Coba bayangkan, 1 tahun baru monetisasi, baru ada pendapatan ya, pendapatannya 1.000, 2.000, 3.000 gitu loh. Tapi di TikTok ini enggak, saya 2 bulan ya, itu sudah monetisasi gitu loh. Artinya saya sudah bisa jualan, sudah bisa menghasilkan gitu loh ya. Ya, 1 hari ya, kalau enggak salah itu akun saya itu ya bisa dapat 20.000, dapat ada yang kemarin itu dapat 70.000 ya, 1 hari ya. Ya karena memang saya enggak punya sampel ya, enggak punya sampel yang saya jual. Saya hanya mengandalkan sampel dikasih ya. Nah, ini ya, ini kacang. Saya dapat maring apa ini? Kacang kedelai 1 kilo. Dapat kelanting 1 kilo. Lumayan ya buat kue lebaran. Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Ini saya contohkan ya. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan ya di dalam materi-materi saya itu sudah tak lakoni. Ya. Makanya teman-teman utang Senin, keluar dari zona nyaman. Jangan terlena dengan pekerjaanmu saat ini. Ya, karena pekerjaanmu saat ini itu pasti ada masanya gitu. Kalau Anda tidak siap mulai dari sekarang, ya wassalam. Anda akan tergilas. Ya, karena ketidakmampuan Anda kalah dengan yang anak yang kemarin sore. Ya, demikian saudaraku utang Senin dimanapun Anda berada. Ya. Nah ini sudah mau 4 ya. Ini sudah mau 4 akun ya. Ini baru 5 follower ya. Kelihatan ya. Baru 5 follower, 50 follower ya. Lalu ya teman-teman. Saya sudah dari November ya, Desember ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sudah 5 bulan ya. Sudah 5 bulan saya itu main afiliator ya di TikTok ya. Channel pertama ya, kok channel sih, akun pertama itu sudah menghasilkan 2 HP ya. Kurang lebih saya sudah mendapatkan hampir 5 juta ya, dalam waktu November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. Akun yang kedua ya kurang lebih 1 juta ya, karena baru ya. Akun yang ketiga 500.000, sudah 3 akun. Dan kalau misalkan setiap hari nah itu pendapatannya itu antara 50.000 sampai 100.000 setiap hari dari TikTok, dari 3 akun tadi. Nah, coba bayangkan, kan lumayan loh, kena kayak tuku beras, kena kayak jajan ya. Dan buat videonya itu tidak sesulit ya, tidak memakan waktu ya, memakan waktu seperti di YouTube itu ya. Itu ya. Misalkan ya, saya buat video di YouTube itu 8 menit ya, ini 14 menit ya, saya buat video 14 menit. Saya di TikTok sudah bisa buat video 20 video, karena cukup seperti shot itu ya, kita jualan itu seperti shot itu, cukup 20 detik aja ya.
kita tidak dapat adsense ya, kita tidak dapat iklan ya, dari iklan tidak, tapi dari penjualan. Contoh misalkan kacang goreng. Kacang goreng ini harga 13.000, saya dapat 1.300 setiap penjualan. Nah, coba bayangkan kalau ini terjual sampai 1.000 biji ya, kan sudah kelihatan. Nah, kita tidak berharap mulu-mulu ya, kita setiap hari terjual 5-6 ya sudah bersyukur ya. Lah yang kita upload itu videonya macam-macam ya. Kopiah ini juga dapat ya, dapat kiriman ini gratis ya, kopiah. Terus gelang gali kelor ini juga gratis ya. Artinya apa? Kita mengajukan sampel gratis, bisa kita pakai sendiri ya, seperti kopiah ini ya. Terus kita bikin video itu bekerja untuk kita, menghasilkan. Nah, di sisi lain ya, di TikTok ini juga saya seperti di YouTube ya, artinya kita juga memberikan manfaat ya, memberikan pencerahan ya, pemahaman ya tentang weton juga. Saya membahas tentang weton, tapi tak campur ya, tak campur 35 weton ya. Saya sudah uji coba, saya sendirikan misalkan weton Jumat Wage ya, saya buat akun kedua saya itu ternyata tidak bisa berkembang ya, stagnan, kalah dengan akun yang ketiga. Akun yang ketiga ini sudah hampir 2.500 follower, akun yang kedua masih 1.800. Akhirnya mulai tadi pagi itu tak rubah, tak campur semua. Nah itu loh teman-teman, kita ini terus belajar gitu loh ya. Jangan berhenti, karena semua itu ada masanya. Ketika masanya sudah surut, Anda cepat ambil langkah strategis. Supaya apa? Nah, supaya Anda bisa bersaing, supaya Anda bisa beradaptasi. Itulah yang saya maksud, Anda berani keluar dari zona nyaman. Apapun profesi Anda, berubah dimanapun juga ya, di situ juga ada takdir Tuhan yang kamu harus belajar. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.